الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا
معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يحدم فقد لغوت. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. الحمد لله رب العالمين. اللهم قوي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على المعاندين. رب احلم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda liyudhhirahu ala dinillah wa arsalahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idhnihi wa sirajan munira liyuhyiyan nas hayatan thayyibah fid dunya wal akhirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh khatamul anbiya wal mursalin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Ibadallah
أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل حيث قال تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena derajat kemuliaan kita sebagai hamba di sisi Allah adalah dinilai dengan ketakwaan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Untuk memudahkan pemahaman akan isi khutbah pada hari ini, kami sampaikan judul 5 hal yang dicintai manusia akhir zaman dan mereka melupakan 5 lainnya. Kaum muslimin rahimakumullah. Dalam kitab Nasul Ibad disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sayati ala ummati zamanun yuhibbuna al-khams wa yansawna al-khams. Yuhibbuna ad-dunya wa yansawna al-akhirah. Wa yuhibbuna al-hayat wa yansawna al-maut. Wa yuhibbuna al-qusur wa yansawna al-qubur. Wa yuhibbuna al-mal wa yansawna al-hisab. Wa yuhibbuna al-khalq wa yansawna al-khaliq." Artinya, akan datang suatu zaman di mana umatku menyukai 5 hal dan melupakan 5 hal lainnya. Yaitu yang pertama, menyukai dunia dan melupakan akhirat. Yang kedua, menyukai hidup dan melupakan kematian. Yang ketiga, menyukai gedung-gedung yang indah dan melupakan kuburan. Yang keempat, menyukai harta dan melupakan hisab. Yang kelima, menyukai makhluk dan melupakan zat yang menciptakan makhluk. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Seperti yang telah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, bahwa pada akhir zaman akan datang suatu masa umat akan mencintai 5 perkara dan melupakan 5 perkara. Mungkin kitalah dimaksud oleh baginda Nabi, yaitu yang pertama, mencintai dunia dan melupakan akhirat. Bagi kita, seakan-akan hidup adalah untuk hari ini, bukan untuk yang akan datang. Al-Quran hanya sebatas di lisan, bukan di dalam hati. Ajaran agama hanya ada di dalam buku, bukan dalam tingkah laku. Bahkan banyak di antara kita yang mempelajari agama hanya sepintas selalu lebih suka mempelajari urusan dunia yang serba semu. Seakan uang dan kemewahan adalah kebutuhan baku, sedangkan agama tidaklah terlalu. Orang yang mencintai dunia maka akan menganggap dunia sebagai tujuan utama dan bukan sebagai sarana menggapai kebahagiaan di akhirat kelak. Mereka menghalalkan segala tata cara, tidak memperhatikan halal haramnya dalam mengumpulkan harta benda, bersikap kikir atau pelit sehingga enggan mensedekahkan harta maupun mengeluarkan zakat. Tidak puas dengan apa yang dimiliki sehingga bertindak serakah dan tamak atau rakus. Dan tidak pula bersyukur dengan nikmat yang ada meskipun sedikit. Yang kedua, mencintai hidup dan melupakan mati. Demi kehidupan dunia yang fana, kita hadalkan segala cara untuk mendapatkannya. Kita lupa bahwa semua itu hanya tinggal menunggu waktu, dan giliran maupun akan datang tanpa pandang bulu, menuju nisan yang bisu dengan tubuh yang terbujur kaku. Ditanya dalam kubur tentang amal ibadah yang amburadul, maka sebelum nasi menjadi bubur, marilah kita bertaubat dan bersyukur, jangan pernah takabur. Karena kita menunggu giliran untuk dikubur. Karena itu ingatlah kematian. Karena mengingat kematian adalah termasuk ibadah tersendiri. Dengan mengingatnya saja seseorang telah mendapat ganjaran. Karena inilah dimaksud oleh suri sang tauladan. Mengingat kematian membantu kita secara khusyuk dalam sholat. Mengingat kematian menjadikan seseorang semakin mempersiapkan diri untuk berjumpa dengan Allah. Mengingat kematian akan membuat seseorang memperbaiki hidupnya. Mengingat kematian membuat kita tidak berlaku zalim di dunia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga yaitu mencintai gedung-gedung yang indah dan melupakan kubur. Kita berlomba membangun rumah. Bahkan jika perlu kita membangun istana yang megah, mengoleksi berbagai kendaraan mewah, memburu uang tak kenal lelah. Tapi sayangnya semua akan kita tinggalkan. Harta yang kita kejar tanpa mengenal masa bisa jadi malah menjadi rebutan keluarga, menjadi pembelah belah hilangnya kasih sayang keluarga.
Karena itu, marilah kita perindah kuburan kita dengan banyak membaca Al-Quran, bersolawat, beribadah, dan beramal kebajikan. Sehingga kelak ketika meninggal, kita temukan di dalam kubur istana yang indah, membuat jiwa kita terhibur. Yang keempat, mencintai harta dan melupakan hisab. Mencari harta dari pagi hingga malam terlewat, tak terpikir sedikit pun bahwa kelak kita akan dimintai tanggung jawab. Dari mana harta itu kita dapat, bagaimana cara memperolehnya, apa pula yang telah kita perbuat. Semakin banyak harta yang kita kumpulkan, maka semakin sulit hisab kita kelak di akhirat. Karena itu, ringankan beban, perbanyak amal, perbanyak sedekah agar hidup menjadi kokoh dan harta menjadi penolong yang berbarokah. Yang kelima, mencintai makhluk dan melupakan Sang Khalik. Begitu besar cinta kita pada anak, istri, harta, dan jabatan, hingga kita lupa pada Allah, Zat yang mencipta. Pada Allah sangat besar cintanya pada kita, dan cinta Allah adalah abadi selamanya. Tetapi kita lebih mencintai ciptaannya daripada mencintainya. Karena itu, marilah kita mulai mencintai Allah dengan tulus ikhlas, menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Yang haram kita hindari, yang wajib kita jalani. Maka itulah tanda kita mencintai Allah, Zat yang Maha Suci. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, semoga kita dapat terhindar dari 5 hal yang dicela Allah dan Rasulnya, sehingga kita tidak mencintai dunia dan melupakan akhirat, tidak pula mencintai hidup melupakan mati, tidak mencintai gedung rumah kita, tetapi justru melupakan kuburan tempat tinggal masa depan. Tidak mencintai harta hingga melupakan dahsyatnya hisab di akhirat. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah untuk lebih mencintai akhirat daripada dunia, dengan mempersiapkan bekal amal soleh untuk akhirat, mengisi hidup dengan perbuatan yang bermanfaat, ringan dalam bersedekah untuk urusan agama, ikhlas beribadah, dan menjauhi semua larangannya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu wasamiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillahil mun'im ala man ata'ahu wa tabaridah, المنتقم ممن خالفه وعصاه، من توكل عليه كفى ومن فوض أمره إليه دبر وهدى. أحمد سبحانه وتعالى على ما أعطاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من شهدها يبلغ مناه، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد أنبياء. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقواه، واعلموا أن الله سبحانه وتعالى صلى على نبي قديما وأمرنا بذلك رشادا لنا وتعليما. فقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى سائر الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وضاعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات وارزقهم من الأرزاق الطيبات.
اللهم اكشف عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والشدائد والمحن ما ظهر منها ما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعم يزدكم واسألوا من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله